Maya sudah kami kafani, tinggal lagi acara 1, 2, 3, 7, 40 dan seterusnya. Bapak persiapkan aja per malamnya 2 juta. 2 juta bapakmu. Ya memang perlu diedukasikan kepada masyarakat ya bahwa tahlilan itu bukan kewajiban, karena masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa tahlilan itu wajib sehingga memaksakan diri. Jadi kasihan malah. Kalau Anda nggak punya dana ya sudah, cukup lakukan 4 fardu kifayah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereaksi video-video dari Bang Mael ya. Namanya sih kalau di Instagram tuh Maele gitu ya. Salah satu komedian yang cukup terkenal di sosial media. Kabarnya Bang Mael ini sudah hijrah ke manhaj salaf. Jadi yang awalnya kontennya hanya sekedar lucu-lucuan saja, komedi-komedian saja, sekarang komedinya ada nuansa edukasi agamanya. Wah, luar biasa ini. Ini kabar baik ya. Ya memang sosial media tuh harus kita dominasi dengan edukasi agar konten-konten pembodohan itu bisa diimbangi oleh konten-konten edukasi. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan terhadap channel ini sehingga masih bisa bertahan di sosial media. Semoga Allah balas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini agar terus berkembang. Silahkan scan kris yang ada di layar. Oke, langsung aja kita ke Instagramnya Bang Mael ya. Ini Instagramnya udah centang biru dan followersnya 5 juta. Kalau follower saya di Instagram cuman 1000. Ya namanya juga nggak aktif di Instagram. Oke, kembali ke pembahasan teman-teman ya. Kita coba lihat video-video Bang Mael yang sudah ada edukasinya gitu. Yang pertama ini coba kita lihat ya. Bang, ojek bang. Buru-buru bang, saya mau obatin orang sakit. Enggak terima penumpang dukun. Jaga mulut kau ya. Aku ini dukun, orang pintar. Kau tutup mulut kau yang bau bandeng itu ya. Orang pintar itu adalah orang yang mentauhidkan Allah. Masya Allah. Sudah banyak Al-Quran hadis menjelaskan bagaimana cara setan menyesatkan manusia. Ini kau malah bermitra sama dia. Udah sana pulang, tobat kau. Ya, saya sudah di sini bang. Itu maumu. Ya, itu tadi video pertama ya, edukasinya tentang jangan bermitra dengan dukun gitu ya. Kita lihat lagi coba video lainnya. Yang lain ini apa ya? Makasih ya Pak, udah membantu saya. Sedih saya Pak, baru aja kami pindah, meninggal saudara saya. Ya sabar ya Pak, insya Allah kami siap membantu. Maya sudah kami kafani, tinggal lagi acara 1, 2, 3, 7, 40 dan seterusnya. Bapak persiapkan aja per malamnya 2 juta. 2 juta bapakmu. Bukannya keluarga si mayat dimudahkan, malah kau bisnisi. Tahu begitu nggak meninggal aku di sini. Bro, Come here. Come here, bro. Bang Mael. mati di sana aja kita. Di mana bro? Di kampung tengah. Tapi di sana ada wifi nggak? Nanti kau hotspot aja di aku. Makasih ya Pak. Ini edukasi tentang tahlilan gitu ya. Ya memang perlu diedukasikan kepada masyarakat ya bahwa tahlilan itu bukan kewajiban, karena masih banyak orang-orang yang menganggap bahwa tahlilan itu wajib sehingga memaksakan diri. Jadi kasihan malah. Kalau Anda nggak punya dana ya sudah, cukup lakukan 4 fardu kifayah itu. Ya ini kan wajib nih fardu kifayah yang 4. Yang pertama ya memandikan mayit, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Sudah. Cuman memang ada framing yang berkembang di masyarakat. Kalau nggak tahlilan itu berarti wahabi. Nah ini ya dia kan. Padahal Rasulullah pada saat meninggal nggak ada yang tahlilin 1 hari, 2 hari, 3 hari, karena memang itu tradisi bukan syariat teman-teman. Tapi biasanya kalau kita edukasikan begini kita diajak debat, diteror dan sebagainya macamnya. Ya sudahlah, intinya saya hanya mau nyampaikan, ayo sama-sama kita mengedukasikan kepada masyarakat bahwa tahlilan itu bukan kewajiban. Kalau nggak punya uang nggak usah dipaksain, tidak perlu minjam uang atas nama mayit karena kasihan mayitnya nanti akan menanggung lagi tuh di akhirat. Bahkan kasus-kasus yang bisa kita baca di media ada yang sampai maling ya demi melaksanakan tradisi tahlilan kematian ibunya, bapaknya gitu. Astagfirullahaladzim. Saudara-saudaraku, ingat baik-baik bahwa tahlilan bukan kewajiban. Kalau nggak punya uang sudah nggak usah dipaksakan ya. Tahlilan. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin Bid'ah Mungkarah
Dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Memang Ma'ele ini sempat diundang oleh Ustadz Khalid Basalamah ya di acaranya yaitu Inspirasi Hijrah. Di sini Ma'ele menjelaskan bahwa dirinya awal mula hijrah itu karena ucapan bismillah. Ya, sesimpel itu, karena ucapan bismillah. Seperti apa ceritanya coba kita lihat nih di sini. Allah pertemukan sama teman, saya lagi makan nih Ustaz di warkop, namanya warkop MDJ, tempat saya sering nongkrong. Lagi makan saya begini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Teman saya bilang bismillah aja cukup. Oh, situ saya mau marah Ustaz. Apa maksudmu? Gitu kan. Oh, berawal dari situ ya. Ketika Bang Mael ini makan bersama temannya, Bang Mael baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, yang itu ya. Dan temannya Bang Mael itu mengatakan bismillah aja udah cukup. Oh, dari situ awalnya ya. Ini kan yang diajari orang-orang tua kita. Oh, lagi makan bersama atau ketemu aja di situ? Dia memang suka ngeliatin orang makan Ustaz. Oh. Kebetulan dia yang punya Ustaz. Jadi saya kan sering nongkrong di situ kan. Jadi kalau saya makan ya udah ngobrol-ngobrol sama dia. Ketika saya lagi makan baca doa, beliau koreksi itu. Agak kepikiran gitu Ustaz. Alhamdulillah kebetulan orangnya hadir di sini, Bang Andra namanya. Wah, langsung sembunyi dia. Nah, saya ketika ditegur dia itu, pulang itu kepikiran Ustaz. Enggak tahu kenapa ya Ustaz ya. Mungkin memang kalau cara Allah ngasih hidayah. Pulang kepikiran saya nyetir mobil. Pikiran sampai saya ke Cikampek Ustaz. Saya balik lagi. Rumah saya di Cibubur Ustaz. Saya balik. Jauh amat ke Cikampek berarti. Makanya Ustaz. Itu hanya untuk lagi berpikir. Kepikiran Ustaz. Akhirnya saya sampai di rumah, saya cuci bersih-bersih, saya cari Ustaz. Paling pertama saya cari, saya searching karena saya nggak tahu apa-apa. Betul nggak nih apa yang dibilang teman saya? Saya searching di Google, ternyata ada keluar artikel Ustaz. Saya sebut aja artikelnya Ustaz ya. Rumah ISO. Alhamdulillah tuh, yang saya klik rumah ISO karena di bawahnya ada tuh Ustaz. Nggak saya klik. Nggak saya klik. Wah, hipnotis Pak. Gini kita. Saya klik rumah ISO, terus itu ada penerang-penerangannya Ustaz. Jadi ternyata bismillah aja cukup gini. Akhirnya kok ternyata benar nih. Akhirnya hati lah makin gelisah, pengen banyak yang lebih tahu lagi. Berarti dengan doa makan aja aku bisa salah, berarti banyak kali yang aku salah ini. Apalagi sholatku. Nah, akhirnya di situ makin Ustaz? Mau bertanya, mau belajar. Iya, mau nyari, makin pengen cari tahu. Saya searching di sosial media kajian Ustaz Sunnah. Alhamdulillah yang paling pertama keluar tuh Ustaz. Ustaz Khalid. Saya scroll, saya klik yang Ustaz Yazid. Enggak apa-apa. Silakan. Ya memang sisi ngelawaknya sih masih kental banget ya. Tapi Masya Allah ya, hanya dari doa makan bisa hijrah ke manhaj salaf. Masya Allah, itu luar biasa. Dan memang sih masih banyak yang belum tahu ya bahwa sunnahnya sebelum makan itu ya mengucap bismillah. Ini ada penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Coba teman-teman dengarkan ya. Sengaja saya tampilkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad biar nggak ada yang komplain, wah itu kan wahabi kalau saya pakai Ustadz Salafi. Biasanya banyak yang komplain gitu ya. Nah ini Ustadz Abdul Somad nih, bukan wahabi kan. Coba kita lihat ya. Ya gunakan, wahai anak kecil, kul mimma yalik, makanlah apa yang dekat darimu, sambillah, sebut nama Allah, bismillah. Hadis sahih, bismillah. Adapun yang panjang itu hadisnya dhaif. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Hadisnya dhaif. Nanti kalau kelihatan ada kawan di sebelah. Hadisnya dhaif yang panjang itu ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Katanya Ustadz Abdul Somad ya, itu dhaif hadisnya. Bismillah. Loh, nanti kok lapar sekali kelihatannya. Inilah hadis yang sahih akhi. Padahal saking kan laparnya. Jadi kalau gitu Allah balik lana bima razaqtana wa qina adzabannar nggak boleh kita baca. Boleh, karena cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab berdusta, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadhail amal tidak perlu kita permasalahkan antara bismillah dengan Allahumma barik lana. Karena kalau kita kelahi antara yang baca bismillah dengan yang Allahumma barik lana, yang ketawa yang nggak baca doa. Jadi sunnahnya itu sebelum makan ya baca bismillah sesuai hadis sahih. Tetapi bagi teman-teman yang mau baca Allahumma barik lana dan seterusnya ya juga nggak apa-apa. Walaupun hadisnya sebenarnya dhaif kata Ustadz Abdul Somad tadi ya, nggak apa-apa, hanya sekedar untuk fadhailul a'mal. Tetapi sebaik-baiknya amalan itu ya yang sahih, yang sesuai sunnah kan gitu ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.